Partai yang gambarnya gajah, gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis ya. Jadi kita minta equality. Oh hai, wow, Mas Roy makin melenceng kemana-mana nih ya. Kenapa bawa-bawa partai nih ya? Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi jangan-jangan benar lagi. Ngejek-ngejek orang, memperolak orang, memprovokasi dan menghasut, memberi sebar kebencian. Kemudian minta orang yang difitnah membuktikan. Gila itu. Sehingga kita mengambil kesimpulan ini motifnya pasti ekonomi gitu. Kemarin disuruh nunjukin, udah nih ditunjukin. sekarang malah minta disita. Dua bekicot ini ya, selalu aja FPP ku muncul muka mereka berdua ini. Udah muak anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Panci yang sudah pada tahap mode panik. Ya gimana nggak panik gitu loh. Aduh, sebentar lagi akan mendapatkan kado rompi oren dari Polda Metro Jaya, dan sebentar lagi juga akan ada kos-kosan gratis gitu. Akhirnya teman-teman ya, semakin kesini ini si Panji nih semakin banyak tingkah ya kan. Kelihatan sekali bahwa yang bersangkutan ini sedang dalam mode panik ya. Tingkahnya semakin ngawur pula ya kan. Itulah ciri-ciri orang yang panik ya kan. Mode panik, kebanyakan tingkahnya ngawur. Ya masa ya kan. Sekarang menyindir lambang PSI gitu loh, yaitu gajah. Katanya gajah itu kepanjangannya tidak punya ijazah. Coba dipikir dengan pikiran yang jernih ya, dengan akal sehat. Nggak usah cerdas-cerdas amat lah ya, yang penting waras gitu. Mungkinkah orang waras akan mengatakan hal yang demikian itu ya? Yang katanya logo PSI yang merupakan gajah itu adalah tidak punya ijazah gitu loh. Ini sebetulnya si Panci ini sedang menabuh genderang perang baru loh teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau PSI tidak terima dan itu dianggap sebagai sebuah penghinaan kemudian melaporkannya ke pengadilan, maka si Panci ini tidak akan hanya menghadapi laporan yang dilayangkan oleh Pak Jokowi, tetapi juga akan menghadapi laporan yang dilayangkan oleh PSI. Saya kok heran gitu ya. Orang kurang satu ember gini kok pernah jadi menteri di masa lalu gitu loh. 2 kali pula. Siapa sih yang milih dia dulu? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Partai yang gambarnya gajah, gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis ya. Jadi kita minta equality. Coba bayangin teman-teman ya. Ada nggak kira-kira orang yang waras akan mengatakan hal-hal yang demikian? Kecuali ya kan, ini orang memang memiliki masalah dengan PSI, dengan ketua PSI misalnya, ya kan? Lah ini nggak ada masalah. Si Panci ini nggak pernah bermasalah dengan Kaisang dan juga tidak pernah bermasalah dengan kader-kader PSI yang lainnya. Dia ini kan bermasalah dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi melaporkan dia ya, karena si Panji ini menuduh Jokowi jasanya palsu, kan seperti itu. Nah, tapi dia dalam sebuah forum yang diliput oleh banyak media dan banyak pasang kamera gitu ya. Dan pasti akan viral, pasti akan diupload ke dunia maya gitu kan. Dia ngomong seperti itu, coba bayangin. Ini kalau nggak kurang sesendok, nggak mungkin gitu loh. Atau jangan-jangan memang kurang satu ember ini orang. Lanjut. Partai yang gambarnya gajah, gajah. Oh hai, wow, Mas Roy makin melenceng kemana-mana nih ya. Kenapa bawa-bawa partai nih ya? Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu, beliau mengatakan
di balik keributan, ya, keriuhan polemik ijazah palsu ini, termasuk pemakzulan Mas Gibran, ada agenda politik. Jangan-jangan benar lagi. Jangan-jangan lagian ngapain si Roy bawa-bawa PSI? Ya enggak. Ya, ini netizen barusan mencoba menghubung-hubungkan dengan pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu yang katanya memang ada grand design ya yang sedang dirancang, dan ini merupakan grand design politik ya, yaitu ya bisa jadi menyerang Pak Jokowi melalui ijazah palsu. Tetapi faktanya saat ini si panci sudah bergeser gitu loh, bukan hanya menuduh Pak Jokowi ya kan, menyerang Pak Jokowi melalui isu ijazah palsu, tetapi juga menyerang Pak Jokowi melalui partai PSI yang saat ini baru saja berganti logo ya kan menjadi gajah. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah benar yang disampaikan oleh netizen barusan ya ketika mengutip pernyataan Pak Jokowi bahwa sebetulnya si panci ini adalah proksi yang digunakan ya kan oleh orang-orang yang memiliki agenda politik tertentu? Ataukah memang si panci ini memang kurang satu ember? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Menurut saya, orang-orang yang memfitnah ini bukan hanya orang berani, orang nekat ya, nekat. Ngejek-ngejek orang, memperolak orang, memprovokasi dan menghasut, memberi sebar kebencian. Kemudian minta orang yang difitnah membuktikan, gila itu. Nah, kalau bukan manusia yang biasa-biasa saja, pasti ada rasa takut. Karena dia bukan manusia yang biasa, dia nggak ada rasa takut dengan kenekatan itu. Sehingga kita mengambil kesimpulan ini motifnya pasti ekonomi gitu. Nah, gimana menurut teman-teman pendapatnya Farhad Abbas barusan gitu ya? Kalau teman-teman sependapat dengan pernyataan Farhad Abbas, atau dengan kata lain, jika pernyataan Farhad Abbas ini benar, maka secara otomatis kita menyetujui pernyataan Pak Jokowi bahwa memang ada grand design yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, baik di dalam negeri ya, yang bermodal maupun yang di luar negeri ya, untuk menggerakkan ya opini publik karena ada agenda politik yang ingin dicapai gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, dengan kata lain, jika memang itu benar-benar terjadi, maka si Panci, si Krismon, ya, dan lain-lain ini adalah proksi yang memang dibayar, ya kan? Karena dibayar, katanya Farhad Abbas, ini adalah kepentingan ekonomi. Maka ya seperti ini jadinya, ya kan? Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja Pak yang disebut. Iya. Panji, kau keluar ke sana kemari ya kan, katanya Pak Jokowi ijazahnya itu hanya fotokopian. Dengerin ya kan, bahwa Pak Jokowi sudah menyatakan ijazah SMA dan ijazah S1-nya itu sudah disita oleh Polres Solo ya. Berarti apa? Ketika sudah disita oleh Polres Solo, maka sebentar lagi ya kan aduan yang dilayangkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu ya pasti akan meminta tumbal. Tumbal apa Bang? Ya tersangka lah. Mantap. Lanjut. Aduh, kenapa lagi sih? Roy Suryo CS minta ijazah Jokowi disit. Aduh, apa lagi sih? Kemarin disuruh nunjukin. Udah nih ditunjukin. Sekarang malah minta disita. Dua bekicot ini ya, selalu aja FYP ku muncul muka mereka berdua ini. Udah muak anjir. Buka TikTok muka dia. Kalau nggak muka dia, muka si nenek Tifa itu. Kalau nggak muka si nenek Tifa, si muka Al-Abah Al-Megdi Al-Julidi Al-Gagali itu. Aduh. Tolong TikTok kembalikan FYP ku tentang film, series. Banyak film-film, series-series yang belum ku tonton. K-drama, series Thailand, series Jepang, series Barat yang belum ku tonton.
Kenapa sekarang TikTokku isinya muka-muka bekicot ini? Kemarin minta ditunjukin ijazahnya. Udah nih, udah ditunjukin, udah dikonfirmasi oleh UGM, Mabes Polri dan sebagainya. Udah nih, terbukti asli. Sekarang mintanya disita. Saya enak jidat anjir. Saya enak jidat gitu kok mau nyita data pribadi orang gitu. Ntar kalau udah disita apalagi dibakar, dimuseumkan, dirobek, diapain lagi gitu. Maunya apa? Ya ampun, bekicot yang rusuh ini. Buka TikTok, mereka juga isinya. Buka YouTube, mereka juga. Buka browser apa gitu mau cari berita, mereka juga. Jadi, apa aku harus pindah negara? Ntar dicap ini lagi, kabur dulu aja. Gak mau kabur, lebih betah di sini. Kan yang mau kabur itu, yang suka doyan kabur kan anak-anak Al-Abah Al-Mekdi. Gak usah nyidak Abah. Nanti anak-anaknya bilang gue buzzer lagi. Per video berapa bang? Per PT berapa bang? Ini syarat jadi buzzer apa bang? Udah dibayar berapa nih? Cair. Ya nggak apa-apa sih dibilangin buzzer, nggak apa-apa lah. Setidaknya kalau kami ini emang buzzer ya setidaknya bikin video gitu, usaha daripada buzzernya turun ke jalan panas-panasan demo. Mending bikin VT lah. Ya gak? Mereka ini kan sekarang tuh bisanya kan cuman mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ya. Ya saran saya kalau emang peduli dengan negara ini yang katanya peduli, coba dipermasalahkan juga itu ijazah-ijazah mungkin mantan presiden yang dulu, Ibu Megawati mungkin, atau Pak SBY, atau Pak Prabowo yang sekarang. Mana berani? Kan beraninya cuma sama keluarga Mulyono. Lanjutkan. Jangan selesai, pokoknya lanjutkan. Kami butuh drama-drama dari kaum al-tololi, al-dumli, al-kalahi, al-pers. Salah mulu ya. Iya, saya juga bingung gitu ya. Ya tapi bukannya bingung gimana gitu kan. Karena memang orang-orang yang selama ini dalam tanda kutip itu kelompok-kelompoknya Sudrun, Badrun, ya kan, Kirun dan Run-Run yang lain itu kan memang jauh api dari panggang. Pola berpikirnya terbalik-balik. Dan ketika dia menuduh sesuatu hal, misalnya A, nah ketika sudah A itu diklarifikasi, ditampik, dan akhirnya tuduhannya itu mental, mereka akan beralih ke B. Pun demikian ketika B mental, mereka akan beralih ke C gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, dulu meminta ya kan, agar Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya. Pertama di hadapan mereka, ya kan. Nah, lama-lama di hadapan publik, ya kan. Lama-lama lagi bukan menunjukkan ijazahnya saja, tetapi meminta kepolisian menyita ijazah aslinya. Yaitu memang strategi yang sering digunakan oleh orang-orang yang selama ini suka bikin kekacauan di Indonesia. Jadi dia nyerang A, ketika A itu sudah mental, maka dia beralih ke B, mental, nanti dia beralih ke C, pokoknya begitu terus. Nah, jadi memang ya aparat harus segera bertindak ya kan, harus mengamankan ya, menertibkan orang-orang seperti ini. Kenapa? Agar tidak menular ke orang lain gitu loh, biar nggak bertambah banyak. Kalau bertambah banyak ya gimana jadinya bangsa dan negara ini ya kan. Lanjut. Lanjut tadi ke proses hukum, gimana itu pandangan Pak Jokowi? Ya menurut hemat saya biarkan saja, biar tahu akhirnya. Pak Jokowi sudah dengan rela ya, walaupun sebenarnya sakit sebenarnya loh ya, dia dikuyok-kuyok kayak gitu, tapi demi untuk tegaknya hukum dia melakukan. Kalau saya lihat dulu tuh apa sih maunya mereka ini kan gitu. Nah, tapi karena sudah terus bergulir, membuat pecah pemikiran masyarakat, terbelah akibat daripada ini, dia lakukan. Dia patuh hukum, dia datengin, dia berikan keterangan untuk melengkapi administrasi penyidikan itu. Dia berikan bukti-buktinya dan disita, dan nantinya ini akan, menurut hemat saya, akan diproses ulang untuk diperiksa di lab. Dan saksi-saksi yang lain banyak di sana tuh ya. Jadi mari sama-sama kita tunggu ya. Jangan kau paksakan kehendakmu ya. Jangan kau paksakan. Nah, saya sekali lagi, jangan kau atas nama anak bangsa yang mana, enggak lah ya. Kau pribadi masing-masing. Kalau saya berpikir begini ya,
Apa sih sebenarnya mau kau cari di balik ini? Kok ribut terus kok kayak gini? Sudah ditunjukin kita sudah diem. Diem kan sudah ditunjukin sama Pak Jokowi, tunggu aja proses hukumnya. Kalau bahasa Londonnya kayak gini loh. Lo apa gelem arek-arek iki loh. Kok ngurusoni Pak Jokowi terus yo. Mbok meneng kok cangkem tuh meneng loh. Jadi orang tuh nyerocos saja. Mbok tunggu enteni ae gitu loh. Ya, nanti kan ada saatnya nanti uji pembuktian di pengadilan. Dari situ baru ya silakan kau berikan argumentasi hukumnya. Itu aja saya rasa. Jadi nggak usah kita berpikir lagi jauh kemana, ya sudah kita lihat aja nanti hasilnya apa. Saya yakin kalau sudah nanti dibuktikan oleh penyidik berdasarkan hasil lab saksi-saksi yang lain, tidak berapa lama akan ada penetapan tersangka. Iya, intinya saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Irjen Polisi Purnawirawan, lupa saya namanya ya kan. Intinya si Rai Panci ya, ini sudah dalam mode panik ya, makanya banyak tingkah. Bukan hanya Rai Panci menurut saya. Yang banyak tingkah itu ada 3 orang ya. Pertama itu si Rai Panci, kemudian si Krismon ya kan, yang ketiga itu si Dr. Mangkrak. Nah, si Rai Panci ya ini apa namanya yang sudah kita saksikan dalam konten kali ini gitu ya, banyak tingkah dan tingkahnya ngawur gitu loh. Si krisis moneter juga nggak kalah panik dan nggak kalah banyak tingkahnya dan nggak kalah ngawurnya. Coba bayangin hubungannya ijazah palsu dengan mobil SMK itu apa ya. Kemarin kita lihat bareng-bareng ya, itu si Krismon itu mendatangi pabrik SMK, kemudian Jokowi gimana kau Jokowi, mana pesanan yang 6.000 Jokowi. Katanya kau ini peneliti ijazah Pak Jokowi, pemburu ijazah Pak Jokowi, ahli digital forensik. Lah urusannya dengan mobil SMK apa? Ya kan? Nah, dan yang ketiga adalah si Dr. Mangkrak yang terbaru itu mengirim surat ke Donald Trump. Coba bayangin, ya kan? Ini orang udah pada mode panik dan tingkahnya itu ngaco. Ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.